Halo semuanya, selamat datang di Moviecro. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Moviecro bakal ceritain sebuah film berjudul These Final Hours. Mengisahkan tentang hari kiamat yang akan terjadi dan hanya menyisakan beberapa jam saja untuk umat manusia bertahan hidup. Asteroid yang menghantam bumi sudah menghanguskan sebagian wilayah bumi dan gelombang api yang ditimbulkannya sedang menyebar ke seluruh bumi. Wilayah Australia belum terdampak oleh gelombang api tersebut, tetapi sudah dipastikan gelombang tersebut pasti akan menjangkau Australia. Dan film ini mengisahkan tentang bagaimana perjuangan seorang pria untuk menikmati waktu-waktu terakhirnya sebelum kematiannya datang. Nah, gimana kisah lengkap dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih. Sang pria bernama James yang sedang bersama kekasihnya. Mereka berdua saling berselisih paham karena ingin pergi ke pesta terakhir yang diadakan di muka bumi. Sedangkan kekasihnya tersebut ingin bersama dengan James. James tidak mau mati dalam keadaan tersadar. Dia ingin bersenang-senang sehingga kematian itu tidak terasa berat baginya. Dia ingin menghabiskan waktu terakhirnya dengan kegembiraan. Akhirnya, dia pun meninggalkan kekasihnya tersebut. Saat di perjalanan, nampak orang-orang pun sudah sangat bebas. Aturan dan hukum pun sudah tidak berlaku lagi. Mereka melakukan apapun sesuka hati, sebelum detik-detik kematian mereka. Dalam perjalanannya, James ditodong seseorang menggunakan golok. Dengan terpaksa dia pun menyerahkan mobilnya, dan segera berlari melarikan diri. Dengan bersembunyi di sebuah kolong mobil, dia berhasil menghindar dari penodong tersebut. Setelah penodong pergi, dia hendak menggunakan mobil yang ada di hadapannya. Tapi sayang mobil itu terkunci. Dari kejauhan, dia melihat ada sebuah mobil yang datang dan diparkirkan. Dia berniat mengambil mobil tersebut. Dari dalam mobil itu, keluar dua orang dewasa dan satu anak kecil, yang sepertinya diculik oleh kedua pria tersebut. James tidak mempedulikannya, dan hanya berpikir untuk menggunakan mobil tersebut untuk pergi ke pesta terakhirnya. Namun saat di dalam mobil, dia terpikir dengan gadis kecil yang diculik oleh pria tadi. Sisa-sisi kemanusiaan James masih ada, dan dia memutuskan untuk menyelamatkan gadis kecil tersebut. Dengan berbekal palu, dia pun masuk ke rumah tersebut, dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. James berhasil mengalahkan dua pria tersebut, dan berhasil menyelamatkan gadis kecil tersebut. Mereka bergegas untuk keluar, dan ternyata anak kecil itu bernama Ross. Ross mengutarakan keinginannya bahwa dia ingin pergi ke tempat orang tuanya dan meminta tolong kepada James agar bisa mengantarkan ke tempat orang tuanya. Tetapi dia menolak karena dia tidak bisa mengantarkan Ross ke sana karena jaraknya yang terlalu jauh, dan dia pun ingin menghadiri pesta yang diadakan oleh umat manusia untuk terakhir kalinya. James pun berinisiatif untuk menitipkan Ross di rumah adiknya yang tak jauh dari tempatnya sekarang. Sesampainya di sana, James tidak melihat adiknya juga anak-anaknya. Rumahnya nampak sepi dan tidak ada kehidupan di sana. Dia berusaha untuk memanggil adiknya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. James kemudian menyusuri setiap ruangan, dan akhirnya ketika di depan tangga, dia melihat ada aliran air dari lantai atas. Dia naik dan melihat kondisi di atas, dan mendapati adiknya sudah tewas bersama anak-anaknya. Mereka semua mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. James pun menyadari orang-orang sangat ketakutan untuk menghadapi hari pembalasan yang tak pernah terbayangkan sedikit pun oleh manusia. Bagaimana bencana itu akan menimpa mereka? Bencana dahsyat yang akan mengakhiri seluruh kehidupan yang ada di bumi. Gelombang api yang sangat dahsyat hanya beberapa jam lagi akan menghampiri Australia. Mengetahui hidupannya tersisa sedikit lagi, sangatlah menyakitkan dan sangat menakutkan. Akhirnya, James memutuskan untuk membawa Ross ke tempat pesta terakhir yang diadakan umat manusia. Dia tak tega meninggalkan Ross di rumah adiknya, sehingga James memutuskan untuk mengajaknya. Di dalam benak James, dia sangat mencintai kekasihnya tersebut, tetapi dia tidak mau mati dalam keadaan yang sangat tersiksa, terbakar oleh gelombang panas yang akan menghampiri mereka. Dia berharap bahwa kekasihnya tersebut dapat ikut bersamanya, tetapi kekasihnya memilih untuk tetap tinggal di rumahnya.
Dalam perjalanan, dia melihat mobil polisi, dan dia pun bergegas untuk menghampiri polisi tersebut, dengan maksud menitipkan Rose agar dia bisa pergi dengan tenang, dan berharap polisi tersebut bisa mengantarkan Rose ke tempat kediaman keluarganya. Mereka pun masuk ke dalam, dan menghampiri polisi tersebut. Ternyata, polisi itu hendak melakukan bunuh diri. Dia hendak membunuh keluarganya dan juga dirinya. Tetapi, polisi itu tidak memiliki keberanian untuk menyakiti keluarganya, sehingga polisi itu pun meminta bantuan James untuk membunuh mereka semua. James pun enggan melakukan hal tersebut, dan dia memilih pergi dari tempat itu bersama Rose. Orang-orang sudah sangat depresi dan kehilangan harapan. Mereka tahu mereka tidak akan bertahan dari panasnya api yang sangat dahsyat. Akhirnya James pun tiba di pesta terakhir umat manusia. Suasana di sana sangat meriah dengan orang-orang yang bersuka cita. Seolah mereka melupakan kematian yang akan menghampiri mereka beberapa jam lagi. Mereka semua melakukan hal yang mereka ingin lakukan. Mereka mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan, membebaskan dirinya dari segala aturan yang selama ini mengekang. Teman-teman James di sana sudah menyiapkan ruang bawah tanah yang diisi penuh dengan makanan. Mereka semua ingin melindungi diri mereka dari gelombang api yang akan menerjang. James pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa hal itu akan sia-sia. Efek panas yang dipancarkan oleh asteroid yang menabrak bumi sangat dahsyat dan akan menembus bumi hingga ratusan kilometer. James mengatakan kepada teman-temannya bahwa tidak ada seorang pun yang akan berhasil selamat dari bencana tersebut. Dan ini adalah akhir dari sejarah umat manusia. Seketika dia pun tidak menyukai pesta ini lagi. Dia sadar ternyata yang dia kejar hanya kesenangan yang palsu. Kini dia ingin melakukan hal yang terbaik di akhir-akhir hidupnya. Dan James pun memutuskan untuk mengantar Rose ke rumah keluarganya dan meninggalkan pesta tersebut. Setelah keluar dari pesta tersebut, ternyata mobil James sudah tidak ada. Dan dia pun memutuskan untuk berjalan kaki dengan menggendong Rose. Cuaca semakin terik dan sangat panas. Kemungkinan gelombang api sudah hampir mendekati Australia. Mereka berdua merasa seperti terbakar dan merasakan haus yang teramat sangat. Akhirnya, James dan Rose menemukan sebuah taksi, dan James akhirnya menuju ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah rumah ibunya James. Dia sudah sangat lama tidak mengunjungi ibunya, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menemui sang ibu. James pun membiarkan Rose untuk beristirahat di sana. James kemudian menghampiri sang ibu dan berbicara dengan ibunya. Setelah sekian lama dia tidak berbicara dengan ibunya. Kesalahan di masa lalu membuat hubungan ibu dan anak ini tidak harmonis. Membuat mereka tidak saling berbicara dan tidak juga saling mengunjungi untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya ego dari ibu dan anak ini pun luluh. Mereka berdua melupakan kejadian di masa lalu dan saling memaafkan. Karena mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mereka meluapkan semua emosi yang telah terpendam sejak lama. Karena tidak mungkin lagi ada waktu bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi, dan dia membawa 2 tangki bensin untuk persediaan selama di perjalanan. Dia pun berpamitan pada sang ibu, dan mungkin ini adalah kali terakhir James bisa melihat ibunya. Begitu pula dengan ibunya. Saat di perjalanan, James mendengar siaran radio. Penyiar radio tersebut menginformasikan bahwa seluruh daratan Amerika sudah musnah hangus terbakar. Begitu juga dengan tepian barat Eropa. Penyiar radio juga menginformasikan bahwa tidak ada orang yang selamat dari gelombang api yang menerjang mereka. Akhirnya, James dan Rose pun tiba di rumah neneknya Rose. Rose langsung turun dari mobil dengan rasa bahagia, karena dia akan bertemu dengan ayah beserta keluarganya yang lain. Rose terpisah dengan keluarganya saat ayah dan ibunya hendak pergi ke rumah tersebut. James dan Rose lalu masuk ke dalam rumah. Tapi di sana sangat sepi, tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Bahkan suara mereka pun tidak terdengar sama sekali. Rose berusaha memanggil sang ayah. Dia mencari ke seluruh ruangan, tetapi tidak ada respon dari ayahnya tersebut. James mencoba menyusuri belakang rumah. Dan alangkah terkejutnya dia. Ternyata seluruh keluarga Rose sudah bunuh diri. James pun menyusuri semua mayat, dan dia menemukan ayahnya Rose. Di jasad ayahnya tersebut, dia menemukan sebuah foto, yang di sana ada Rose lengkap bersama ayah dan ibunya. James tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Rose ketika melihat ayah beserta keluarganya sudah tewas. Nasib James masih cukup beruntung,
karena dia masih bisa menemui ibunya untuk terakhir kali dalam keadaan hidup, dan juga masih bisa saling memaafkan dan berpamitan. Akhirnya, Rose pun datang menghampiri James. James yang tak ingin melihat Rose kecewa karena kematian keluarganya, akhirnya menggendong Rose agar dia tidak melihat jasad sang ayah. Tetapi Rose tetap memaksa. Dia ingin melihat ayahnya untuk terakhir kalinya, meskipun sang ayah sudah tidak bernyawa. Akhirnya, James pun membawa mayat dari ayahnya Rose. Tangis Rose pun pecah ketika melihat ayahnya. Kini, Rose merasa benar-benar sendiri. Tak ada lagi keluarga yang menemanginya. Dia terus berharap ketika api itu menyambar dirinya, dia dalam pelukan ayahnya. Tapi sang ayah telah memilih jalan yang lain. Akhirnya James mengajak Rose untuk pergi bersamanya. Dia tidak bisa meninggalkan Rose begitu saja. Meskipun Rose sudah mengetahui bahwa ajalnya sebentar lagi datang, tetapi setidaknya dia masih memiliki seseorang yang mungkin bisa dipegang tangannya atau bisa saling berpelukan. Tetapi dia memilih untuk diam di sana menemani sang ayah dan mati bersama ayahnya. Akhirnya James memberikan sebuah foto pada Rose yang terdapat di dalam saku baju ayahnya Rose. Mereka pun memiliki waktu beberapa jam lagi sebelum gelombang api menghampiri mereka. Saat itu, James memiliki rencana kemana dia hendak akan pergi. James berpamitan dengan Rose, begitu juga sebaliknya. Mereka saling berpamitan karena mengetahui kapan kematian itu akan datang pada mereka. Akhirnya, James pun melanjutkan perjalanan, dan kali ini mereka benar-benar terpisah. Di dalam lubuk hati yang terdalam, sesungguhnya James ingin sekali mengajak Rose. Tetapi Rose tetap ingin bersama sang ayah, hingga hari akhir itu tiba. Meskipun sedih, James tetap harus melanjutkan tujuannya. James mengendarai mobilnya dan pergi ke rumah kekasihnya. Dia merasa telah salah meninggalkannya. Suasana di jalanan pun sudah sangat sepi. Tiba-tiba mobil James mengalami kerusakan. Mesinnya terbakar karena suhu yang semakin meningkat, membuat mobilnya rusak, dan akhirnya James pun keluar dari mobil tersebut. Dia memutuskan untuk berjalan, dan berlari menuju ke tempat tujuannya. Dengan kulit yang terasa seperti terbakar, dan suhu udara yang semakin meningkat, dia terus berlari dengan rasa lelah. Tetapi dia tidak mau menyerah. James terus berlari. Dia tahu seharusnya dia berada dengan kekasihnya saat ini. Akhirnya James sampai di rumah kekasihnya. Dia pun mencari keberadaannya, tetapi tidak ada di rumah tersebut. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi ke pantai, di mana itu adalah tempat favorit di mana kekasihnya biasa berdiam. Akhirnya dia menemukan kekasihnya di pantai. James kemudian meminta maaf dan menyesal telah meninggalkannya. Dia mengutarakan betapa dia sangat mencintai kekasihnya tersebut. Tetapi di hadapan mereka, sudah menanti gelombang api yang sangat besar yang siap melahap mereka. Dan akhirnya, gelombang api panas itu pun menerjang mereka berdua, menghapus harapan dan cinta yang datang dengan terlambat. Kemudian, film pun berakhir. Hari akhir pasti akan tiba. Sebelum hari itu tiba, hargailah waktu yang sangat singkat ini untuk selalu bersama dengan orang terkasih dan tercinta kalian. Bahagiakan mereka walaupun dengan hal yang sederhana. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!